Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Seberapa dari kita di tempat ini yang siap untuk memuji Tuhan, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Haleluya. Karena kita yakin dan percaya saat kita datang menyembah Dia, saat kita datang ke hadirat-Nya, ada kuasa yang luar biasa terjadi di sepanjang kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita sekalian untuk berdiri. Mari kita datang dengan segala kerendahan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Anugerah-Mu Tuhan sungguh nyata di kehidupan kami. Nyata kasih-Mu dan penyertaan-Mu boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami datang Tuhan untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Ya Bapa, pada kesempatan ini kami membawa diri dan ibadah raya doa ini. Tuntunan dan penyertaan-Mu ya Bapa untuk ibadah ini kiranya boleh terlaksana dengan baik seturut kuasa dan kehendak-Mu. Engkau Tuhan yang maha baik. Kami yakin Engkau menyertai ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Engkau Tuhan yang mengatur lewat campur tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi di masa lalu kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kita dibaharui. Masa depan yang luar biasa menanti kita di depan. Kita yakin dipimpin oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Tuhan.
serupa gambaran-Mu, Yesus. Pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Mari Bapak Ibu sama-sama kita lakukan. Tuhan, bentuklah diriku serupa gambaran-Mu, Yesus. Pakailah hidupku bagi kerajaan-Mu. Telah aku lupakan semua di belakangku, yes, Tuhan, dan ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatan-Mu, Kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus, Kau kemuliaanku. Besar kemuliaan-Mu, terima kasih Tuhan. Kau limpahkan bagiku. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu nyata Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hidup kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu yang kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus kau kemuliaanku. Besar kemuliaanmu, kau limpahkan bagiku. Saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mataku tertuju padamu, ku persembahkan hidupku. Ajaib perbuatanmu, kau nyatakan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus kau kemuliaanku. Yesus kau kemuliaanku. Yesus kau kemuliaanku. Mari kita sembah Dia. Mari kita datang ke hadapan Hadirat. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa. Sebab Dia luar biasa. Haleluya, kasih Yesus, Engkau baik, Engkau Yesus, Kau yang
Penuhi setiap hati kami Tuhan, karena Kau satu-satunya pusat penyembahan kami. Penuhi kami Tuhan. Kami tidak tahu kepada siapa kami akan datang. Kami tidak ingin meninggalkan tempat ini dengan sia-sia Tuhan. Kami mau alami Yesus. Kami mau alami Yesus secara pribadi. Apapun yang telah kami hadapi Tuhan, kami tahu Kau ada bersama dengan kami. Bapa, bawa kami lebih dalam lagi ke hadirat-Mu, sampai Roh-Mu menguasai akan seluruh kehidupan kami. Mari, izinkan Roh Kudus bekerja di kehidupan kita, mengubahkan kita, mengubahkan seluruh kehidupan kita. Penuhi kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Haleluya, jamah kami Tuhan. Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Oh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu
Jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku, jamah setiap hati kami. Hadirkanlah kuasa-Mu Tuhan. Hadirkanlah Tuhan. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan, yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Berikan sorak-sorai yang luar biasa untuk Tuhan. Mari bersorak-sorai kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami dapat berkumpul di sini memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami siap meninggikan nama-Mu. Yang siap meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama terima kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sore hari ini mari bebaskan rohmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama bersorak memuji nama Tuhan. Tak dipilih, sama katakan, dari segala bangsa dan kita dipilih jadi umatnya. Katakan, kita dipilih dan dikuduskannya membawa kemuliaan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Oh, kita dipilih dan dikuduskannya membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. Katakan, saya dipilih, amin. Katakan, pilih dari segala bangsa. Katakan, saya dipilih jadi umatnya. Oh, saya dipilih dan dikuduskannya membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Mari berlambang bagi Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah dan hormat kami, terimalah sembah dan biar jemaat Tuhan katakan sambil bertepuk tangan, terimalah kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, oh, terima kemuliaan, amin, dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami,
pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak, di sebelah kiri pastori ada ruang sekolah minggu, akan didoakan oleh Ibu sekolah minggu. Mari siapkan hatimu, kita datang ke hadapan hadirat Tuhan. Mari bersyukur dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sering kali mendapatkan belantara atau padang gurun yang begitu terjal. Dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin dan percaya Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menuntun kita. Seringkali kita bertanya, Tuhan, jadi jika Tuhan akan jadi begini jika Tuhan. Tapi mari percaya, mari refleksikan, mari renungkan. Tuhan akan selalu menuntun, Tuhan akan selalu menolong tepat pada waktunya. Seperti pujian ini. Mari refleksikan pujian ini. Ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya. Mari bertepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita ulangi pujian ini. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa 1000 tanya, Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke nabi karya. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini dari dalam hatimu. Ajarku dengan imanmu, percaya Tuhan selalu menolongmu. Bagimu sepenuh
hati menghamba. Sekali lagi, mari datang ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, katakan pujian ini. Ajarku semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi. Jemaat Tuhan, saya jemput makin berdiri, kita angkat pujian ini lebih lagi. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatiku. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Ajarku, pelayan selanjutnya saya berikan kepada hamba ini. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri ke Nabi karyamu. Serahkan diri ke Nabi karyamu. Serahkan diri ke Nabi karyamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa setiap kami. Kami mau menyerahkan hidup kami sehingga karya-Mu di dalam hidup kami tergenapi. Lewat kehidupan kami boleh menjadi berkat. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Lewat hidup kami, banyak jiwa boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami akan belajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berbicaralah bagi setiap kami, Roh Kudus. Engkau pengajar yang baik, Engkau pengajar yang penuh kuasa. Engkau berbicaralah bagi setiap kami. Layakan hamba-Mu Tuhan untuk boleh berbicara, pakai hamba-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap membuka hati kami, pikiran kami, untuk boleh kami belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami bersatu hati, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau pergi dari tempat ini dan hanya kuasa Tuhan, ada kasih, damai, sejahtera Allah, pemikiran daripada Tuhan ada di setiap kami. Roh Kudus Engkau berkarya bagi setiap kami sore hari ini. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Thank you untuk tim worship. Terima kasih buat pengurus gereja,
Kak Esra yang memberikan kesempatan untuk boleh sharing bersama, sharing firman Tuhan malam hari ini. Oke, saudara, pujian tadi yang baru kita angkat sangat puitis sekali, saudara. Ya, menyerahkan diri untuk menjadi hamba. Menjadi hamba kira-kira enak enggak? Enak tidak? Enggak ada yang enak jadi hamba. Enggak ada, ya. Pada zaman dulu hamba itu tidak ada harganya sama sekali. Tetapi kita dalam Kristus, kita menghambakan diri dalam artian bahwa kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, saudara, pujian ini memberkati saya. Beberapa waktu yang lalu sempat terbuang ke daerah Sumbawa, di mana tidak ada gereja. Dan lagu ini memberkati saya luar biasa. Kalau kita mau ke gereja, kita butuh berapa jam? Sekitar 30 km harus naik motor, naik gunung, saudara, supaya dapat gereja. Nah, daerahnya namanya Taliwang. Makanya waktu saya dengar lagu ini, wow, saya ingat kembali bagaimana penyertaan Tuhan. Pujian ini sangat memberkati saya. Nah, saudara, lanjut kita akan masuk. Ini pertama kali saya pelayanan di sore. Jadi mungkin sebagian masih bertanya, siapa sih yang di depan? Gitu kan. Jadi nama saya Lince. Kalau dari nama pasti tahu, antara orang Batak sama orang Toraja. Gitu kan. Ya, jadi saya orang Toraja. Oke, kalau ada orang Toraja, Soldomi katanya. Oke. Situ saja ya. Oke. Nah, saudara, sore hari ini kita akan belajar, kita dapat tema tentang komunitas sel dan pertumbuhan iman. Saudara, kalau kita berbicara tentang komunitas, tidak pernah terlepas dari kehidupan kekristenan. Ya, dari pelayanan Yesus, dia selalu membawa komunitas, membuat sebuah komunitas, kita berdoa. Bahkan untuk membangun sebuah gereja, itu dimulai dari komunitas yang sangat kecil. Mereka berdoa, berkumpul bersama-sama, dan mereka bertumbuh membangun sebuah gereja. Ya, jadi komunitas itu tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Ya, tidak bisa terlepas, saudara. Jadi bahkan kita dibangun dari komunitas kecil, keluarga. Itu komunitas yang paling kecil. Ada ayah, ada ibu, ada anak. Itu komunitas yang paling kecil. Dan kita bertumbuh dari sana. Makanya dikatakan bahwa kalau komunitas kecil itu kuat, maka untuk bisa masuk dalam komunitas yang lebih besar lagi, itu akan lebih luar biasa. Ya, jadi untuk membangun sebuah gereja yang kuat, gereja yang sehat, dia harus dimulai dari komunitas yang kuat, komunitas yang sehat. Ya, sama dengan ini, keluarga. Kalau keluarga kita sehat, percaya saudara, kuat, maka dari itu sebuah kekuatan yang luar biasa. Amin. Amin. Setuju saudara ya bahwa kita terbentuk dari hal yang kecil dulu, komunitas dulu. Kalau keluarga kita kuat, komunitas kita kuat, kita akan keluar menjadi yang luar biasa. Setuju, katakan amin. Amin. Oke, saudara. Nah, saudara, kita buka dulu di dalam Kisah Rasul. Bahkan saudara, saya bertumbuh dari komunitas. Ya, saya dulu bertumbuhnya dari FA, masih istilah FA, Family Altar. Ya, dari FA. Dari di FA itu waktu saya masih sekitar SMA, saya SMA ikut komunitas, ikut FA, diajarin berdoa, ya pokoknya semua dari sana saya belajar dari komunitas. Jadi saat saya ambil ini saya pikir Tuhan ini saya gitu, saya bertumbuh dari sini, ya saya bertumbuh dari sini. Bahkan seberani menyerahkan diri untuk pergi menjauh, saudara. Saya orang Toraja, saya ke Surabaya sendiri karena saya belajar dari komunitas ini, saudara. Ya, jadi kita belajar kekuatan dari sana, kita diberkati dari sana. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Yes. Oke. Ayat yang 23 sampai ayat yang ke-31, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat ini secepat saja. Oke.
Ayat 23 saya akan baca Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-24 selanjutnya berganti-gantian. 2, 3, sesudah dilepaskanlah pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua-tua kepada mereka. 2, 3. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud, Bapa kami, engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. 2, 3. 27, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodias dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. 2, 3. Oke, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terima kasih, silakan duduk Bapak Saudara. Slide yang kedua, boleh bantu saya slide yang kedua, puji Tuhan. Slide yang kedua, next. Oke, Kenat. Oke. Di sana dikatakan saudara, komunitas menjadi bagian penting perjalanan orang percaya. Mereka tertanam, jadi kekristenan kita adalah sebuah perjalanan. Tadi pagi saya sangat diberkati bahwa di dalam kekristenan kita tidak pernah terlepas yang namanya sebuah perjalanan. Ya, perjalanan kalau kita sendiri mungkin bisa cepat, tetapi tidak akan bertahan lama. Tetapi kalau perjalanan kita bersama-sama, dalam perjalanan kita tidak tahu apakah ada persoalan seperti apa, ada yang menopang kita. Nah, kekristenan itulah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang dimana kita pasti ada tujuannya. Saudara dari rumah ke sini berjalan ada tujuannya yang jelas, gereja. Kalau saudara tidak punya tujuan keluar dari rumah, mungkin udah sampai di mall saudara. Iya kan? Atau mungkin udah sampai di kafe. Tetapi karena memang dari rumah ada tujuannya, oh saya ke gereja. Maka kita pasti sampai di tempat ini. Nah saudara, kekristenan kita juga merupakan sebuah perjalanan. Dunia ini katakan hanya sementara. Tujuannya kita di mana? Hidup yang kekal. Tujuannya kita di mana? Kehidupan yang kekal. Bisa bersama-sama dengan Yesus. Masuk dalam perjamuan mempelai Kristus. Pelajaran minggu lalu saudara. Mempersiapkan diri berjaga-jaga. Nah saudara, untuk bisa masuk, untuk bisa mencapai tujuan kita, bisa bersama dengan Tuhan, bisa masuk dalam kehidupan yang kekal, bisa menjadi serupa dengan Kristus, ada hal-hal yang harus kita perhatikan bersama, yaitu masuk di dalam komunitas sehingga kita mengalami sebuah pertumbuhan iman. Ya, oke mengatakan, kalau saya cuma ke gereja masa tidak bertumbuh iman? Mungkin bisa. Tetapi saat engkau mengalami persoalan, engkau berstruggle sendiri, engkau bisa jatuh. Tidak ada yang menopang kita, tidak ada yang membantu kita. Tetapi saat kita masuk dalam sebuah komunikasi, kita bisa struggle saudara, kita bisa berjuang bersama-sama. Yang pertama saudara, bahwa saat kita, apa hubungannya komunitas sel dengan pertumbuhan iman? Karena di dalam komunitas sel kita belajar yang pertama, ada kepedulian. Slide yang kedua, lanjut saudara. Oke. Ada kepedulian. Slide yang nomor 4 boleh bantu saya, slide yang nomor 4. Slide yang nomor 4 dikatakan di sana. Saat cerita di dalam pasal 23 sampai 24 di mana Petrus datang saat mereka
sudah diadili, ya, mereka mengalami masalah, diancam dan bla bla, saudara, mereka kembali ke komunitas mereka dan mereka bercerita bahwa kami mengalami ini. Nah, saudara, waktu saya dapatkan ini, saya diberkati kembali bahwa kenapa mereka bisa berani? Karena sebelumnya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi pentingnya pekerjaan Roh Kudus, pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itu yang membuat kita ada keberanian, ada kepedulian, saudara. Kalau kita lihat sebelumnya, murid-murid Yesus saat belum ada Roh Kudus, mereka tercerai-berai. Ada yang mau menjadi nomor satu, ada yang mau menjadi pemimpin, tetapi saat mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mau saling melayani. Kenapa, saudara? Ada Roh Kudus. Jadi malam hari ini, mari kita minta Roh Kudus, penuhi, baptis aku, penuhi aku. Kita butuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang menuntun kita untuk kita bisa memiliki rasa peduli. Ya, Roh Kudus inilah yang memimpin kita memiliki rasa peduli, care dengan yang lain. Ya, jadi Roh Kudus menjadi pribadi yang menolong kita untuk bisa bertumbuh di dalam kepedulian. Ya, ada kepedulian sehingga muncullah cara jemaat yang mula-mula mereka saling berbagi, saling menolong karena setelah mereka dipenuhi Roh Kudus. Sama-sama mengatakan dipenuhi Roh Kudus. Ya, ada beberapa gereja yang tidak terlalui dengan Roh Kudus, tetapi kita, saudara, sangat butuh yang namanya Roh Kudus. Saat mereka dipenuhi Roh Kudus, jemaat mula-mula ada kepedulian. Mereka peduli dengan sesama. Mereka peduli, mereka berani, saudara. Jadi yang pertama, apa hubungannya komunitas sel dengan pertumbuhan iman? Di dalam komunitas sel kita belajar care dengan yang lain. Ya, kita belajar care dengan yang lain. Slide yang lainnya, saudara, bahwa di dalam kepedulian kita akan di dalam saudara, di atas naik ke slide yang ketiga. Ya, respon positif di dalam mendengar. Ya, saat kita peduli maka kita akan memiliki respon positif saat mendengar teman kita punya masalah. Tidak menghakimi, kita punya respon yang positif. Ya, yang naiknya, saudara, bahwa kita memiliki sense belonging, rasa memiliki, rasa. Jadi saudara, saat mereka mengalami persoalan, kita kayak ikut di dalamnya. Ya, memberi diri, lebih intim mungkin ya. Jadi memberi diri untuk bisa mendengar, memberi diri untuk bisa menolong dengan apa yang kita miliki. Itu bisa bertumbuh dari mana, saudara? Di dalam komunitas sel, dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, saya bertumbuh dari komunitas sel di Surabaya. Waktu saya sendiri, saya masuk komunitas sel, saudara. FA, di sana saya mendapat orang tua jauh, tetapi saat saya di FA, Family Altar, saya punya keluarga. Jadi saya bertumbuh di sana. Ya, saya merasa memiliki orang tua. Jadi saya tidak terhilang, saudara. Karena apa? Saya punya komunitas yang sehat, komunitas yang dari gereja Tuhan. Ya, di luar banyak komunitas. Tetapi kalau kita berada di komunitas yang tepat, komunitas gereja, kita akan dibawa bertumbuh lebih kuat dan lebih mempermuliakan Tuhan. Kita tidak akan pernah terhilang kemanapun. Persoalan apapun yang kita alami, kalau kita berada dalam komunitas yang tepat, circle yang tepat, ya, memiliki komunitas sekeliling kita itu tepat orang-orangnya, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat. Amin. Jadi biar setiap kita malam hari ini kita bertumbuh, masuk dalam komunitas yang belum ikut komunitas, ayo mari, saudara. Ya, ikut komunitas di tempat ini ada, ya, banyak sekali. Jadi biarlah kita belajar untuk terlibat di dalam komunitas sel karena kita akan bertumbuh di dalam kepedulian. Di sini dikatakan bahwa ketika kita saling peduli, saling menjaga dan membantu, kita dapat meningkatkan kesehatan mental kita, saudara. Ada banyak orang yang cepat bunuh diri, kenapa? Dia tidak punya tempat untuk berbicara. Mungkin ada tempat dia berbicara, tapi akhirnya dia dihakimi, langsung ya sudahlah, memang saya salah. Ya wes, ambil talis.
Kasihan saudara talinya saudara, ya kan? Jadi saudara, kalau kita punya komunitas yang sehat, maka itu akan meningkatkan kesehatan mentalnya kita. Seberapa apapun tekanannya, kalau kesehatan mental kita kuat, kita bisa lewati. Ya, kita bisa lewati. Saudara, kita buka dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bisa bantu dengan cepat? Oke. Galatia 6 ayat yang kedua. Firman Tuhan di sana mengatakan saling tolong menolong. Oke. Galatia saya akan baca. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Firman Tuhan. Oke, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, itu ayat yang kedua saja, yang di atasnya sampai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sebuah pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saudara, ternyata saudara saat kita masuk dalam komunitas sel, otomatis ada kelompok orang-orang rohani di sana, ada kakak-kakak rohani di sana, ada orang tua rohani di sana. Sehingga kita bisa menerima teguran, didikan dengan lemah lembut. Kita bisa dibimbing. Saudara, kita tidak pernah terlepas yang namanya rasa salah, ada lakukan kekeliruan, tidak pernah saudara, pasti. Tidak ada orang yang sempurna. Tetapi saat kita masuk dalam komunitas itu, kita akan mendapatkan bimbingan, kita akan mendapatkan dukungan yang positif tentunya. Ya, kalau tidak positif saudara berarti itu bukan gereja saudara. Tapi selagi dia dalam komunitas gereja dan itu sehat saudara, nama Tuhan dipermuliakan di sana, dia pastikan memberikan solusi yang positif. Nah saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, cepat saja yang kedua bahwa yang kedua kita bertumbuh di dalam doa saat kita peduli. Ya, kita peduli satu dengan yang lain. Nah, hal yang paling penting adalah bahwa kita orang percaya tidak pernah lepas yang namanya doa. Ya, doa. Ya, doa disatakan bahwa doa itu menjadi sangat simpel sekali. Doa itu adalah nafasnya kita. Itu sudah perkataan yang paling ini sekali. Karena apa saudara? Kalau kita tidak berdoa, berarti kita sudah tidak ada hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Alkitab begitu banyak, sekitar 600 sekian berbicara tentang doa. Ya, doa. Berarti doa kita adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita lakukan. Di dalam slide saya yang selanjutnya dikatakan bahwa doa adalah tindakan, next selanjutnya, doa adalah sebuah tindakan penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Itu doa bagi saya. Kenapa saudara? Saat kita berdoa pagi hari, maka kita akan menyerahkan, kita percayakan bahwa Tuhan sepanjang hari ini saya serahkan perjalanan hidup saya. Sehingga apa saudara, apapun yang kita alami, kita tidak perlu khawatir. Coba kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, 1 Tesalonika pasal yang ke-5, saya akan 1 Tesalonika pasal yang ke-5 saya akan baca bagi saudara. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Tetaplah berdoa, sebuah perintah di sana. Kok tetaplah berdoa?
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi saya dan saudara. Katakan sama-sama, tetaplah berdoa. Saudara, kalau di sebuah komunitas dalam kayak gereja di tempat ini, misalnya kayak ibadah gini, ada yang ditunjuk langsung berdoa, ada yang mau, kenapa saya langsung ditunjuk? Nggak mau kak deh, nggak mau kak deh. Tapi saat kita dalam komunitas yang kecil saudara, kita tidak akan malu-malu untuk berdoa. Mungkin awalnya malu-malu, itu wajar. Tapi setelah itu tidak saudara. Kita akan belajar berdoa di sana. Kita akan belajar melayani di sana. Ya, karena memang itulah tempatnya kita berlatih. Tempatnya berlatih. Ya. Jadi saudara, kalau mau bertumbuh, ayo gabung di dalam komunitas sel. Supaya apa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab di hari Minggu, kita bisa terjawab di sana. Ya. Iman kekristenan kita itu di luar itu banyak sekali yang bisa menyerang. Tetapi saat engkau masuk dalam komunitas, engkau bisa bertanya di sana dan engkau akan mendapatkan jawaban yang tepat dan pasti di sana. Katakan amin. Amin. Kenapa saudara, kalau di gereja begini tidak ada waktu untuk bertanya. Saya dikasih waktu, udah di timer saudara. Karena memang terbatas. Semua gereja begitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa tahu kebenaran lebih dalam lagi. Bagaimana tahu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengganggu kita. Maka kita harus bertanya kepada orang yang tepat. Di mana orang yang tepat? Di dalam komunitas sel. Pasti ada orang-orang rohani di sana. Itu bisa menolong kita. Karena apa? Kita di komunitas, kita ini minoritas di Makassar. Ya kan? Saya juga di tempat saya bekerja, sekalipun yayasannya Katolik, internasional Katolik, tapi ada orang seberang juga, dan itu biasa kasih pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh saudara. Ya. Nah itu saudara penting sekali kita punya dasar bahwa kita harus belajar. Nah untuk bisa belajar, kita bisa belajar di komunitas sel. Ya, jadi di komunitas sel kita bisa bertumbuh iman kita karena dari sana kita belajar untuk berdoa. Belajar untuk mulai belajar bagaimana kita berdoa kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana kita menjalani pelayanan, pekerjaan, semuanya di sana kita bahas. Jadi yang kedua saudara, saat kita masuk dalam komunitas sel, sangat penting untuk bergabung di dalam komunitas sel supaya pertumbuhan iman kita bertumbuh, karena di dalam komunitas sel kita bisa belajar bertumbuh di dalam doa. Ada orang yang saling mendoakan, ya. Saat kita lemah ada yang mendoakan kita, saat kita sakit ada yang mendoakan kita. Tahun lalu kami di gereja pagi ada sel, kelompok sel, waktu itu sempat terbagi 3. Dan saya sendiri saudara merasakan, saya sakit, saya tidak umumkan kalau saya sakit, tetapi ada aja orang dari kelompok sel, Miss sakit ya? Iya saya sudah berapa hari, tapi dilarang ke rumah saudara. Karena nanti pindahin yang lain, jangan. Jadi saudara, ayo kita berdoa saja. Jadi mereka mendoakan, diperhatikan. Siapa di sini yang tidak mau diperhatikan? Pasti semua orang diperhatikan. Iya kan? Jadi biarlah kita tertanam di dalam kelompok-kelompok kecil, komunitas sel, supaya kita bertumbuh. Bukan hanya tentang kepedulian, ya, tetapi kita juga bertumbuh di dalam doa. Dan yang terakhir saudara, kita bertumbuh juga di mana saudara? Di dalam kesaksian. Yang terakhir ini saudara, bahwa di dalam kelompok kecil kita belajar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Di dalam kelompok kecil bukan hanya kita mau curhat saja, bukan hanya kita dapat dukungan, bantuan saja, tetapi kita belajar membuka diri untuk bersaksi. Saudara, ada banyak orang yang bilang, saya tidak punya karunia untuk berkata-kata katanya. Untuk bisa, kayaknya kalau saya mau bicara tentang Yesus ke orang lain tuh, aduh susah sekali. Tetapi di dalam komunitas kecil, kita belajar sharing apa yang kita alami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini. Itu semua jadi kesaksian. Dan percaya saudara, lewat pengalaman pribadinya kita, itu bisa memberkati orang lain.
Ya, kadang-kadang pengalaman orang membuat kita, oh iya ya, dia ditolong Tuhan. Saya juga pasti ditolong Tuhan. Maka orang itu akan diberkati. Coba kasih salam kiri kanan, katakan, saya diberkati saat saya dekat dengan orang rohani. Ya. Saudara, kalau kita dekat dengan orang yang lebih rohani, kita akan ikut terbawa, betul tidak? Karena firman Tuhan tidak salah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang coba jangan, saudara. Ya, saudara, kalau kita punya teman, simpel saja. Saya di sekolah, sedikit lagi. Saya di sekolah, kadang-kadang karena satu orang Filipina, ada kelompok orang Filipina, ada kelompok orang Indonesia. Dan itu saudara kadang-kadang kebiasaannya kita orang Indonesia, saya tidak mengecilkan orang Indonesia, saya orang Indonesia dan saya kadang-kadang kita suka menunda. Itu orang Indonesia, suka sekali menunda. Masih jam segini, it's okay. Ya, jam segini it's okay. Orang Filipina tidak. Dia harus hari ini. Kalau bisa pekerjaan besok dia kerjakan hari ini. Makanya biasanya sampai malam di sekolah. Itu orang Filipina. Jadi dia betul-betul sekali. Saya bilang, enak, enggak ada keluarganya di sini, kita ada keluarga di sini, gitu kan. Tapi itu mereka sangat strict sekali dengan waktu, dia bagi waktu. Saya lihat mereka punya timetable-nya mereka, jam sekian, ini sekian, luar biasa saudara. Dan ini apa saudara, karena saya di kelas saya sama dengan dia saudara, otomatis saya ngikut saudara, saya ngikut. Lama-lama teman saya bilang begini, miss, kok kayak ini deh, udah saya berang muka deh, katanya gitu. Tidak sama lagi kata dengan kita. Ya iyalah. Tapi terasa saudara. Kalau kita suka menunda, itu pekerjaan akan menumpuk, tidak akan selesai. Kalau kita tepat pada waktunya, berjalan, selesai, enteng saudara. Nah, kita melihat di sini, pergaulan itu bisa mengubah kita. Ya, jadi pertanyaan kembali, bagaimana pergaulan saudara? Apakah saudara senang dalam komunitas yang tidak membangun atau saudara mau di komunitas yang membangun? Saudara kalau mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita gabung di komunitas yang membangun. Karena tujuan dari perjalanan kekristenan kita adalah serupa dengan Kristus, memiliki kehidupan yang kekal. Maka kita harus melewati tahap-tahap itu. Saudara, jadi ini kebenaran firman Tuhan saya sharekan malam hari ini. Biarlah setiap kita mau bertumbuh di dalam kepedulian. Kenapa saudara, di dalam kelompok sel kita akan belajar memberi diri, bertumbuh di sana. Ya, mau menolong orang, ya, mau membantu sesama, tidak menjadi orang yang cuek, super cuek, masa bodoh. Tidak ada saudara. Kalau kita dalam kelompok sel kita akan diajar untuk itu. Ya, saudara, ada hal lagi yang lebih penting lagi saudara, bahwa di dalam, oke lanjut saudara, coba kita lihat dulu, next slide. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Efesus 5, kita akan baca bersama-sama ayat ini, Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Oke, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Next. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Next. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi saudara, penting sekali kita memperhatikan bagaimana kita hidup. Nah, bagaimana kita hidup? Ayo, biasanya kalau kita memperhatikan hidup kita supaya kita ini benar atau tidak, masuklah dalam kelompok-kelompok yang sehat. Maka kita akan terbangun karakter yang sehat di sana. Amin. Amin. Jadi saudara, ini kebenaran firman Tuhan saya sharekan bersama, bahwa biarlah di dalam kehidupan kita untuk membekali diri kita untuk menuju dalam perjalanan kita masuk
dalam kehidupan kekal mempersiapkan diri untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus. Ada pembentukan di sana, kita mau ada di dalam kelompok sel sehingga kita ada belajar kepedulian, belajar tentang doa, bagaimana kita struggle, bagaimana kita berjuang, dan bagaimana kita melihat kuasa doa itu di dalam kelompok sel. Doa bersama-sama, ya, doa bersama-sama. Saudara, lidi kalau sendiri itu gampang dipatahin, tapi kalau dinya banyak saudara, berdoanya banyak saudara, banyak yang dukung kita, itu kekuatannya beda, itu rasanya beda. Saudara, kau berdoa di kamar mungkin bisa sambil tertidur. Tuhan terima kasih, amin. Wih amin besok pagi saudara. Betul doanya sepanjang malam, betul. Doa mimpi saudara. Tetapi saat kita doa bersama-sama, itu beda atmosfernya saudara. Saat kita berdoa bersama-sama. Jadi penting sekali kita berdoa pribadi, tetapi penting kita berdoa saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, slide-nya yang terakhir saudara, slide terakhir. Oke, di dalam komunitas kita belajar, ada persekutuan dan bertumbuh, ada peduli dan kita bersatu. Orang kok saling peduli kita akan jadi satu, betul ya? Kalau kita saling mempeduli ke satu yang lain kita akan jadi satu. Yang terakhir saudara, kita ada responsibility, ada tanggung jawab, belajar bertanggung jawab. Dan yang terakhir saudara, kita menjadi orang yang excellent, orang yang luar biasa. Kenapa? Kita terbentuk bersama di dalam persekutuan yang sehat. Puji Tuhan. Pemain musik boleh ke depan. Firman Tuhan malam hari ini mengajar kita bahwa biarlah kita belajar untuk care dengan sesama. Kita belajar untuk berdoa, karena doa menjadi kekuatan kita. Doa berarti kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tidak ada kekhawatiran karena kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Yang ketiga kita mau belajar bersaksi. Kesaksian yang mujarab, kesaksian yang sangat baik adalah kehidupan kita. Karakter kita diubahkan di mana? Di dalam persekutuan kita bersama-sama. Ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya saudara. Jadi biarlah setiap kita mau terbentuk di dalam komunitas sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat. Mari kita bagi bersama-sama. Sebab aku percaya melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun
kasih Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau yang memberi kami kemampuan, Engkau yang memberkati setiap kami. Firman-Mu Tuhan, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang memiliki kepedulian untuk sesama kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang mau kuat di dalam doa, selalu berdoa apapun yang kami alami, apapun yang kami lakukan. Mengutamakan doa, mengutamakan hubungan kami dengan Tuhan. Karena kami tahu saat kami punya komunikasi hubungannya dengan Tuhan baik, maka kami melihat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami, kehidupan yang luar biasa. Ada kekuatan, ada pemulihan yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kami ada, menjadi kesaksian. Ajar kami untuk boleh, kalau bisa berkata-kata dalam menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi terlebih Tuhan, karakter kami diubahkan oleh Tuhan. Lewat sikap hidup kami boleh menjadi kesaksian yang memberkati orang-orang di sekitar kami. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada malam hari ini. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Engkau melanjutkan karya-Mu, Engkau yang menuntun, Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada 2 amplop. Amplop yang pertama untuk kas gereja, amplop yang kedua untuk operasional pastori. Mari siapkan persembahanmu, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu datang menegur kami terkalibrasi oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar akan selalu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Bapa. Berkati Miss Linca dimanapun ia berdiri melayani, pekerjaannya Tuhan berkati, apapun yang Miss Linca lakukan dapat berhasil karena hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberikan tanda ucapan syukur kepada-Mu. Ini yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Persembahan akan dimulai dari sebelah kiri saya, tengah dan sebelah kanan. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita dipilih dari segala bangsa, dan kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Katakan dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Diberkati untuk setiap persembahan yang diberikan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumenes selama 1 minggu ke depan. Kami mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk beribadah bersama menikmati hadirat Tuhan
pada malam pujian dan penyembahan worship night yang bertempat di gedung gereja. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan digunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kepada Bapak Ibu Saudara jemaat dikasih Tuhan, perlu saya sampaikan bahwa hari Selasa ada worship night jam 7 malam di pastori di tempat ini, gedung gereja. Mohon Bapak Ibu datang pada hari Selasa jam 7 malam. Yang kedua, Bapak Ibu di depan saudara Bapak Ibu ada formulir bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir pada sore menjelang malam hari ini. Boleh diambil formulirnya, ditulis dan ada tim aser di belakang dan serahkan kepada tim aser. Bagi Bapak Ibu yang ingin memerlukan pulpen minta di tim aser. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah kita dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami, segala pujian, segala syukur penyembahan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas kebaikan dan hadirat-Mu yang Kau kerjakan di ibadah kami pada sore menjelang malam hari ini. Kami percaya Bapa setiap pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan mendoakan teman-teman kami anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pada pelayanan di ibadah raya 2 ini Tuhan. Engkau yang mengembalikan berlipat kali ganda talenta kepada mereka Bapa. Apa yang telah mereka kerjakan Tuhan, Engkau perhitungkan semuanya dan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami setiap anak-anak-Mu Bapa, kami mau bersepakat bersehati pada malam hari ini. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan, bangsa di mana kami berdiri, bangsa di mana Tuhan menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai muda-mudi-Mu. Tuhan kami berdoa damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa ini. Pengurapan Tuhan melimpah atas bangsa ini dan kami percaya Tuhan hati-Mu tertuju bagi Indonesia, hati-Mu tertuju bagi bangsa kami Tuhan, dan pertobatan terjadi Bapa, penuaian besar-besaran terjadi di bangsa kami. Pemerintahan di bangsa ini Tuhan mulai dari pusat hingga ke pelosok tanah air Bapa, Engkau yang ambil alih semuanya. Berikan otoritas daripada surga-Mu Tuhan, biar mereka dapat memerintah sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa
bagi persatuan gereja-gereja di bangsa kami Tuhan. Dari semua denominasi gereja yang ada Bapa, biar kami semakin menyatukan iman percaya kami kepada Tuhan. Tidak ada perpecahan yang terjadi, melainkan lewat setiap pujian penyembahan kami, lewat setiap ibadah-ibadah kami, Tuhan Yesus disenangkan atasnya. Dan kami percaya Bapa, suatu saat nanti kami akan melihat, akan bangkit generasi yang takut akan Tuhan, akan bangkit generasi yang cinta mati-matian sama Tuhan, akan bangkit generasi yang memuji memuliakan nama Tuhan selalu. Terima kasih Bapak yang baik, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada sore malam hari ini. Mungkin yang sakit Bapak, kami percaya Engkau Allah yang maha menyembuhkan. Engkau angkat sakit penyakitnya Tuhan, biar di minggu-minggu yang akan datang kami dapat bertemu kembali memuji muliakan nama-Mu. Teman-teman kami Tuhan yang mungkin sudah mulai lalai, sudah mulai jauh daripadamu Tuhan, Engkau tarik mereka dengan kasih-Mu. Engkau ulurkan belas kasihan-Mu Tuhan kepada hidup mereka. Dan kami percaya Bapa, di minggu yang akan datang kami dapat bertemu kembali memuji muliakan nama-Mu. Bapa yang baik, mungkin yang ada teman-teman kami di luar kota, Engkau berkati setiap aktivitas mereka Tuhan. Lindungi mereka, lingkupi mereka dimanapun mereka berada. Saat ini Bapa kami juga berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan di gereja kami Bapak, khususnya untuk kegiatan yang akan berjalan sepekan yang akan datang. Kami percaya Bapak, kami menyerahkan semua kegiatan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kegiatan-kegiatan kami bukan hanya kegiatan-kegiatan biasa, melainkan kegiatan-kegiatan yang mengandung janji Allah. Dan kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau berperkara di setiap kegiatan kami. Teman-teman yang datang, jemaat-Mu yang datang, mereka akan peroleh berkat daripada Tuhan, mereka akan peroleh sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk kami sebagai anak muda-Mu di tempat ini Bapak, dimanapun kedua orang tua kami berada, Kau berikan kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, apapun pekerjaan mereka Tuhan, Engkau jadikan mereka biji mata-Mu dimanapun mereka berada. Bapak yang baik, mungkin ada teman-teman kami yang akan mengikuti ujian di minggu yang akan datang Tuhan, atau ujian di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Engkau Allah yang memberikan hikmat, Engkau Allah sumber kebijaksanaan, kepintaran, Engkau nyatakan bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Gembala kami di tempat ini dalam masa tuanya. Engkau berkati dia Bapa, berikan kesehatan selalu, sukacita, damai sejahtera melingkupi hatinya. Untuk mentor rohani kami di tempat ini, Kak Esra, Kak Debbie Tuhan, kami percaya Bapa, apa yang menjadi visi mereka di hadapan Tuhan, Engkau Allah yang maha mengetahuinya. Engkau berkati keluarganya Bapa, kebutuhan yang Kau cukupkan Tuhan, kerinduannya Engkau Allah yang maha mendengar. Engkau berkati anaknya Dev Tuhan dalam masa pertumbuhannya. Kami percaya janji Tuhan dinyatakan dan keajaiban Tuhan selalu dinyatakan hari lepas hari. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Kak Lince Bapa yang telah memberitakan firman-Mu, memberkati kami semua pada sore hari ini. Kami percaya Bapa, pemakaian Tuhan akan semakin nyata, pemakaian Tuhan akan semakin digenapi hari demi hari. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu akan dan sedang bekerja dalam kehidupan kakak kami. Terima kasih Bapa yang baik, ini hidup kami Tuhan. Segala pergumulan kami Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, kami percaya Engkau Allah yang maha mendengarnya. Ibadah kami nanti Tuhan, ibadah raya yang ketiga, kami rindu Bapa, Engkau juga turut bekerja, hadirat-Mu dinyatakan. Terima kasih Bapa yang baik, ini yang menjadi doa kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami doa sempurna secara demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.